Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi versi anyar, versi terbaru, menyambut tahun baru 2021. Sebelum saya membahas materi yang akan saya sampaikan di sistem aplikasi ekspedisi, di sini saya akan memperlihatkan situs saya adanya di www.aplikasiekspedisi.com ya. Nanti Anda bisa search di Google, dilihat bahwa di sini saya menceritakan tentang aplikasi ekspedisi yang pernah saya buat ya. Kurang lebih ada ya sekitar 10, di bawah 10 lah ya. Di bawah 10 klien saya yang menggunakan jasa saya dalam pembuatan pemrograman ekspedisi khususnya ya. Karena selain ekspedisi juga saya membuat program koperasi ya, aplikasi koperasi, kemudian memberikan pengajaran-pengajaran lain, sistem yang lain. Nah, khusus untuk yang ekspedisi ya, di sini nanti saya bisa ceritakan secara garis besar bahwa ekspedisi itu mempunyai dua model. Pertama ini adalah model pengiriman ya. Pengiriman barang biasanya hampir sama dengan jasa-jasa Tiki, Pos, JNE seperti itulah ya. Nanti Anda bisa baca-baca di sini ada contoh klien yang menggunakan aplikasi saya. Tentu saja di sini saya membuat sistemnya betul-betul menyesuaikan dengan kondisi usaha ekspedisi perusahaan tersebut ya. Jadi saya berharap sesuai, cocok dengan apa yang mereka lakukan sehari-harinya, baik itu menggunakan Excel atau Word ya. Kemudian ada juga ekspedisi yang kedua adalah sewa mobil. Nah, ini model ekspedisinya adalah jasa penyewaan armada mobil ya, di mana perusahaan ini mempunyai beberapa armada mobil. Kemudian dari mobil yang dia miliki itu dia sewa-sewakan ke perusahaan untuk dipakai. Nanti pada saat 2 minggu sekali biasanya dilakukan penagihan ya. Nah, untuk itu sebagai perusahaan CV Alam Kargo ingin melihat seberapa efisien, efektif mobil yang dipergunakan dalam operasionalnya ya. Baik itu dalam hal pendapatan, nanti pendapatan mobilnya bagaimana dalam bulanan biasanya. Kemudian biaya mobil yang dipakai itu seberapa banyak, baik itu pada spare part, ban, ganti oli gitu ya, dan sebagainya, itu akan didata. Dan nanti pada akhirnya mobil itu akan mendapatkan bersih ya, pendapatan bersih. Artinya pendapatan setelah dikurangi dengan biaya, termasuk di dalamnya juga ada gaji supir yang 1 kali rit dia melakukan proses pengiriman barang gitu ya. Kemudian dilengkapi juga dengan pembukuan. Ya, ini pembukuannya sangat sederhana sekali. Saya mengandung prinsip pembukuan yang mudah dipakai dan tidak jelimet begitu ya. Walaupun tidak keluar jalur dari proses sistem akuntansi. Ya, jadi di pembukuan ini saya menggunakan model jurnal umum ya, semuanya melakukan proses jurnal umum dan nanti data yang dimasukkan itu berupa debit, kredit, begitu saja dengan Anda memasukkan akun ya, akun debit dan akun debit gitu ya. Ini juga saya buat sederhana, yang penting bisa dipakai. Kemudian nanti pada saat jurnalnya sudah masuk setiap harinya yang berhubungan dengan keuangan, di akhir bulan nanti bisa dilakukan proses posting ya. Nanti ada proses posting, di sini juga ada, di GL itu ada proses posting di mana akan direkap semua akun-akun yang ada di debit maupun di kredit, dan kita akan lihat nanti
laporannya di neraca ya. Neraca akan kelihatan, begitu pula di pendapatan akan kelihatan, di biaya juga akan kelihatan. Oke, seperti itulah gambaran umum ya tentang aplikasi ekspedisi yang ada di www.aplikasiekspedisi.com. Untuk menambah wawasan juga Anda bisa lihat nanti di aplikasi ekspedisi wordpress.com. Ini adalah juga saya membuat blog di sini juga ya. Cuman kalau di sini lebih bersifat update terbaru, arahannya lebih ke di sini ya. Kalau di sini lebih terarah ya, di sini lebih terarah. Kalau di sini saya selalu melakukan update terbaru, apa saja yang saya pahami, apa saja yang saya tangkap dari klien, kemudian saya tuangkan di blog ya di sini. Oke, kita akan masuk ke ini proyek yang sedang saya garap untuk launching di tahun 2021 ya. Rencananya di tahun 2021 perusahaan ini akan launching dengan menggunakan program yang sudah saya desain dan program dan udah yang saya buat ya. Seperti apa modelnya ini ya. Ini adalah saya berikan ini aja sekaligus ya promo lah. Di sini ada ekspedisi namanya ZP Trans gitu ya. Di mana perusahaan ini ownernya meminta ke saya untuk membuatkan sistem aplikasi ekspedisi sehingga diharapkan bisa dipakai ya. Tentu saja ekspedisi ini saya mengacu dari yang dari yang lama, dari aplikasi ekspedisi yang lama, kemudian untuk ZP Trans difokuskan pada bukan saja pada charter, juga pada tunai ya. Saya akan bahas di sini bagaimana cara mengoperasikan ekspedisi yang tunai gitu ya. Oke, kita bahas, nanti saya bikin 2 sesi ya dalam durasi ya 15 menit deh ya, biar Anda nggak bosan. Oke, ini kita mulai. Saya masuk ke ada tunai, ada invoicing. Jadi nanti kita akan buat pengiriman di tunai. Jadi ceritanya itu adalah ada orang menitipkan barang secara tunai, cash gitu. Kemudian kita masukkan data ke komputer, lalu kita print gitu ya. Oke, ini tunai. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan di awal itu memperlihatkan list ya, daftar-daftar yang sudah kita masukkan datanya ke dalam komputer. Oke, seperti kayak gini, ada nomor resi ya, contoh aja ini, nama pelanggan, tanggal, koli, jumlah koli, kemudian AW ini adalah actual WAC ya, VW adalah volume WAC, kemudian CBM ini jenisnya yang ada di ZP Trans ya. Mungkin aplikasi ekspedisi di perusahaan Anda bisa berbeda lagi konsepnya ya. Dan ini adalah tarif berdasarkan dari dimensi yang ada di sini. Sehingga nanti subtotalnya adalah perkalian dari dimensi yang ini dikali dengan tarif ya. Oke, di sini juga disediakan beberapa menu sub ini untuk membantu penginputan maintenance dari pengiriman tunai ya. Kita akan lihat, misalnya saya mau memperlihatkan dulu, nanti di sesi kedua saya akan coba input ya. Sekarang saya mau memperlihatkan dulu konsepnya seperti apa ya. Misalnya saya tunjuk yang ini, yang Ahmad ini, kemudian ini revisi. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya adalah cukup sederhana, yang penting memasukkan nama, ya, alamat, alamatnya misalnya Bogor, itu, kemudian penerimanya, ya, PT apa penerimanya, misalnya masih di Bogor juga, nama orang, nama penerimanya misalnya Rahmat gitu ya. Kemudian tarifnya di sini 1 juta. Nah, di sini Anda perhatikan di sini tarifnya adalah langsung dicas 1 juta. Tentu saja di sini ada daftar ya, daftar yang dibuat di Excel dengan kondisi misalnya 16 koli. Nah, di sini aktual weight-nya ada 2 ya, 2 kilo ya weight ya. Aktual weight 2 kilo. Kalau nanti ada volume, Anda masukkan di sini volume. Kalau ada CBM, Anda masukkan di CBM. Tentu saja ini salah satu ya, jangan tiga-tiganya. Salah satu aja yang Anda input, yang lainnya
yang tidak dipakai dinolkan saja. Oke, nangkep ya seperti itu. Kemudian nanti sistem akan mengalihkan ya. Jadi di sini ada 2 ya. 2 dikali 1 juta maka 2 juta ya. Kemudian ada biaya lainnya, di sini ada packing, ada insurance, kemudian juga ada DP. Ini adalah fitur-fiturnya yang mungkin saja berbeda dari perusahaan Anda. Jadi 2 juta ditambah 100.000 ditambah 1.000. Jadi totalnya adalah, ini kalau PPN-nya kita misalnya nolkan dulu, nah totalannya adalah 2.101.000 ya. Kalau ada PPN di sini persentase misalnya PPN 2%, maka nilai 2% dari ini akan ditambahkan sebagai total ya. Jadi 2.143.20 perak gitu ya. Itu model inputnya seperti itu, terus berulang-ulang seperti itu, dia kemudian simpan, kemudian ada lagi, begitu input lagi, terus. Oke, nangkep ya. Nanti kalau tidak nangkep saya ulang-ulang lagi biar Anda paham betul. Lalu dari sini ada fasilitas yang memang juga diminta. Di sini ada cetak ya. Kalau kita lihat cetak, kemudian kita print semua. Hanya saja di sini yang model printnya tampilannya maunya seperti ini ya. Mungkin saja di perusahaan yang lain ada ingin seperti stroke ya, stroke kayak di kayak di Alfa di nomor seperti itu tidak menutup kemungkinan saya bisa buatkan, tergantung permintaan saja ya. Nanti seperti ini tampilannya, ini tujuannya sih sebenarnya untuk internal aja gitu ya. Kalau yang memang untuk orang, untuk eksternal mau dibuatkan, nanti kita bicarakan maunya seperti apa ya. Oke, setelah itu, setelah input selesai, kemudian kita akan lakukan proses penagihan. Ini sengaja saya pisahkan di sini, saya pisahkan karena memang di awal desainnya itu kita bisa merekap beberapa surat jalan begitu ya. Jadi seperti ini, maka saya pisahkan menunya di menu invoice. Oke, sekali lagi kita buka. Nah, di sini ada nomor invoice, tanggal, customer, kemudian jumlah koli, AW, VW, dan CBM, subtotal begitu ya. Ini juga lagi sedang masa penyesuaian gitu ya, sedang dites sama user. Tentu saja nanti bakal banyak ya permintaan, perubahan seperti itulah ya. Jadi ini belum fix nih, karena launchingnya sedianya Januari 2021, sekarang masih 28 Desember ya. Oke, ini kemudian di sini ada beberapa surat jalan, Anda lihat di sini. Surat jalan ini yang diinputkan di tunai tadi ya. Kalau Anda lihat di sini ada 1, 2, 3 sampai 9, kemudian nomor ini kita lihat ya. Sebentar kita lihat dulu di tunai. Nah, seperti ini tampilannya ya. Yang ini dia, tiga-tiganya kita akan rekap di invoice ya. Seperti ini direkap dan informasinya kemudian diambil ya, koli, AW, PW, CBM, kemudian dari dan tujuan, kemudian harganya, dan ini nih jumlahnya. Oke, seperti itu. Nah, ini baru daftar. Nanti kalau Anda tambah, kita akan lihat di video tutorial berikutnya ya, bagaimana cara simulasi menambah di invoice. Saya mau cobakan konsep bisnisnya. Sekali lagi saya menerangkan konsep bisnisnya. Jadi kita akan lihat di koreksi. Nah, ini koreksi seperti ini. Jadi saya tunjuk barusan satu rekod ini. Nomor invoicing ini INP garis miring 13. Maka ini tampilannya seperti ini ya. Kolinya ada total 66, AW-nya, VW, CBM, kemudian ini total yang akan dibayarkan 12 juta sekian gitu ya. Oke, paham ya? Nah, seperti itu caranya. Kemudian saya tutup dan terakhir adalah print ya. Di sini kita, nah, kalau yang tadi ditunai, saya tunjukkan lagi. Kalau ditunai, ini adalah bisa mencetak, tapi tujuannya adalah untuk kontrol intern. Sedangkan di invoicing, nah ini bisa mencetak juga,
Ini buat dibawa oleh customer, maksud saya oleh pelanggan ya. Misalnya saya print ke layar. Nah, seperti itu tampilannya. Nah, seperti itu ya. Kalau Anda ini bisa dikecilkan, kalau dibesarkan tampilannya, kita lihat. Ini kelengkapannya, datanya belum lengkap, lagi masih proses penyesuaian. Yang jelas di sini datanya sudah masuk semua ya. Kemudian ini jenis layanannya darat, kemudian tanggal gitu ya. Nomor resi atau nomor surat jalan, asalnya, kolinya di sini lihat jumlah koli, kemudian AW, VW, CBM, dan ini bukan per kilo, ini per price ya. Nanti saya ganti, ini sebenarnya bukan per kilo, price. Jadi kalau ini 1 juta, kalau ini kebetulan ada di AW berarti kali 2, jadi sama dengan 2 juta. Kenapa lebih? Karena ada biaya lain. Saya nggak tampilkan di sini. Ada biaya yang tadi itu ada biaya packing ya, asuransi gitu kan, PPN. Ini belum kita desain. Kemudian kalau yang berikutnya, yang kedua ini, yang kedua Anda lihat di sini AW-nya ada 0 dan ini ada di VW ya, 2. Jadi 2 kali 300 ya 600. Jadi dimensinya itu volume ya, volumenya ada 2 dikali price-nya per volume itu. Kalau yang terakhir adalah CBM, ya ini DBM, ada harganya 5 juta, langsung maka 10 juta. Kemudian total subtotalnya adalah segini, dan di sini sedianya mau ditampilkan packing, PPN, ini belum ya, belum saya diskusikan dengan owner, maunya seperti apa. Kemudian ini total terakhirnya adalah 12.700.000 perak ya. Kalau kita terbilang ini 12.701.000 rupiah ya. Seperti itu tampilannya, cukup sederhana, cukup mengasihkan gitu. Jadi Anda benar-benar mempunyai satu sistem ya, yang menurut saya sih ini adalah progres bagus buat ekspedisi yang menengah ke bawah ya, bisa mengontrol lah. Tentu saja ini keren ya, jadi nanti orang akan lebih bonafit percaya pada ekspedisi Anda kalau begini caranya, semua bisa di tracking ya, terutama nanti kalau ada komplain gitu kan ya, kalau atau ada pihak dari luar misalnya bank mau audit, mau lihat sistemnya seperti apa sih gitu kan, sistemnya Anda punya itu seperti apa gitu ya. Nah itu tentu saja kegunaannya nanti untuk ya selain bonafit dari perusahaan juga kita mendapatkan ya dana segar lah dari bank untuk membantu usaha kita ya, supaya kita juga lebih progres, lebih bagus kembali ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang pengiriman tunai ya. Nanti saya coba di video tutorial saya akan jelaskan kembali yang kedua nih nanti bagaimana cara input, kemudian dampak dan kepada report ya. Targetnya itu yang Anda harus pahami karena pada umumnya semua ekspedisi mempunyai kondisi-kondisi itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tunggu di situs saya. Jika Anda ingin berdiskusi dengan saya, silakan kunjungi ke situs ini atau email ya. Email ke saya, nanti saya akan bantu ya bagaimana supaya sistem Anda itu bagus. Jadi udahlah hilangkan yang manual-manual. Udah eranya era digital sekarang. Semua serba sistem. Jadi kapan lagi kita akan buatkan suatu sistem gitu ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses dalam usaha. Berikut juga dengan harapan dengan ada sistem yang kredibel ya Anda pun menjadi suatu usaha yang lebih diperhitungkan lagi di dunia usaha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.